Oke, kita lanjutkan ya untuk membuat satu aplikasi dengan berdasarkan dynamic list ya. Aplikasinya seperti apa ya? Aplikasinya begini. Jadi saya punya daftar ya, punya daftar eh, kata ya. Ini vocab, ini definisinya ya. Ini vocab, saya besarkan ya. Oh, nggak bisa. Oke. Ini vocab ya, vocab terus definisinya ya. Ini satu kata definisinya ya. Di sini saya ambil cuman 12 begitu ya. Ini kalau mau dipanjangkan aslinya 2000 gitu. Ya, ada 2000 kata dan definisi kata, definisi kata, definisi kata, definisi dan seterusnya ya. Nah, dari kata dan definisi ini nanti aplikasinya akan menampilkan eh, menampilkan satu kata begitu ya, misalkan resolve gitu ya. Di aplikasinya akan muncul satu soal resolve. Nah, di bawah soal itu ya, di bawah soalnya nanti akan muncul pilihannya ya, pilihan definisi dari pilihan definisinya ya. Definisinya mungkin yang muncul ini begitu, pilihan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi ada 5 definisi yang muncul. Nah, kita akan menggunakan list gitu ya. 5 definisi yang muncul tadi itu akan muncul dalam bentuk dynamic list begitu. Kemudian kalau di tab ya, tinggal dilihat apakah jawabnya benar. Ya, kalau jawabnya benar ditampilkan benar. Kalau jawabnya salah ditampilkan salah gitu. Ya, kemudian mulai mengacak soal lagi. Ya, ngacak lagi nanti yang muncul kata lagi di atas ya. Setelah itu muncul static list muncul list atau dynamic list yang berisi definisi yang uh, diacak ya, salah satu dari definisinya benar. Jadi gamenya yang akan dibuat seperti itu gitu ya. Nah, langkahnya bagaimana? Yang pertama, kita tentu perlu membuat layout terlebih dahulu ya, layoutnya ya. Layoutnya yang pertama kita buat pakai ini ya, pakai main activity, pakai linear layout ya. Kemudian kita buat text view ya. Text view ini nanti untuk menampilkan apa? Menampilkan soalnya ya. Saya buat wrap content, kemudian height-nya match parent, saya berikan ID ya. ID-nya ini uh, soal gitu ya. Ini nanti akan menjadi uh, teks dari soalnya ya. Nanti kalau mau diatur supaya letaknya di tengah gitu ya, letaknya di tengah kemudian diperbesar dan seterusnya nggak masalah ya. Yang penting ini muncul dulu. Setelah itu list view ya. Jadi di bawahnya text view itu ada list view ya. Kalau kita lihat text view-nya seharusnya muncul ya. Text view-nya seharusnya muncul. Saya berikan teks ya supaya kelihatan dulu. Misalnya teks yang pertama misalnya soal uh, kata begitu ya, soal kata. Oke, kita lihat mestinya muncul gitu ya, soal kata. Ini wrap konten, orientationnya vertikal, berarti setelah text view di bawahnya ada list view ya. Kalau mau ngatur jarak, diberikan padding atau margin itu nanti bisa diatur ya. Yang penting ini uh, layoutnya ada dulu ya. Nah, setelah layout berikutnya saya akan mendefinisikan kata-katanya ya. Kata-kata itu nanti akan disimpan dalam array gitu ya, disimpan dalam array. Setelah itu saya sudah kopikan ya, saya sudah taruh di file text, nanti kalian tinggal kopikan aja gitu ya. Saya kopikan di sini. Nah, ini kata ya, namanya words. Nanti ini dalam array ya, dalam array. Jadi ini array yang ke 0, ini array yang ke 1, ini array yang kedua, ini array yang ketiga, ini array yang keempat, ini array yang kelima dan seterusnya ya. Nah, supaya dia bisa menjadi pasangan kata, kata definisi, kata definisi, kata definisi seperti itu, kita bisa menggunakan satu struktur data ya, struktur data yang namanya hash ya. Hash itu hash map ya, hash map. Hash map itu semoga kalian tahu atau paling tidak uh, pernah tahu gitu ya. Di struktur data mungkin diajarkan hash map atau di PPO ya. Hash map itu adalah pasangan ya, pasangan. Yang namanya map itu pasangan, ada pasangan pasangan ya. Jadi ada yang pertama pasangannya ini pasangannya ini gitu ya. Nah, di sini pasangannya string dan string ya. String dan string ini saya ekspor dulu, alt enter ya. String dan string ini saya beri nama kamus ya.
Jadi nanti saya bisa mendapatkan misalnya cancel pasangannya apa? Oh, pasangannya ini, declare null or void gitu. Resolve pasangannya apa? Oh, pasangannya ini begitu ya. Jadi saya bisa meletakkan ini sebagai satu pasang gitu. Kalau cuman array, ini array ya, array string, itu kita nggak bisa tahu pasangannya ya. Kenapa? Karena urutannya 0, 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Nah, supaya lebih memudahkan pemrosesan, ditaruh dalam hashmap gitu ya, supaya dia bisa berpasangan. Nah, setelah itu eh, ini mungkin saya ganti ya, misalnya let's play begitu ya, let's play begitu, let's play. Ini saya hapus dulu ya supaya tidak membingungkan. Gini, langkah pertama kita akan meletakkan ya, mengisi kamusnya ya, mengisikan kamusnya. Ini kan kamusnya masih kosong ya, masih kosong. Nah, kita akan isi dengan sesuai dengan ini ya, pasangan kata kemudian definisi ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pakai for ya. Oh, kita new dulu ya. Kalau nggak di new nanti dia nggak bisa diisi ya. Kamus sama dengan new hashmap ya. Tipenya string dan string gini ya. Kemudian gini ya. Kemudian kita isi dengan kita siapkan variabel namanya daftar kata ya, daftar kata. Daftar kata itu nanti yang akan ditampilkan sebagai soal ya, yang akan ditampilkan sebagai soal. Jadi isinya daftar kata itu hanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi daftar kata cuma diisi kata ini aja ya. Definisinya enggak ya. Definisinya diisikan di kamus ya. Jadi saya siapkan daftar kata kata ya sama dengan new array list. Pakai array list lebih mudah ya daripada array begitu. String ya. Array list kurung tutup ya. New array list array typo. Gini. Nah, kita ngisi kata dan kamusnya ya. For in i ya, mulai dari 0 kita telusuri i kurang dari words titik length ya, kita telusuri mulai data yang ke 0 sampai data yang terakhir gitu. Kemudian i saya plus 2 ya, plus 2. Kenapa? Karena ingat ketika kita mengisikan kata ya, kata titik add begitu, words yang ke i ya. Ketika kita mengisikan kata, kata itu hanya diisi di yang ke 0, kemudian ke-2, ke-4, ke-6, ke-8 dan seterusnya gitu ya. Sementara untuk kamusnya, kamus titik put ya, bukan add kalau hashmap ya. Yang di put adalah yang pertama katanya ya, karena dia berpasangan, maka kita isi words yang ke untuk definisinya words yang ke i plus 1 gitu ya. Saya kira ini bisa dipahami begitu ya. Kalau kata karena nanti isinya harus ini ya, maka kita masukkan words yang ke i, di mana i-nya akan bertambah 2, mulai dari 0 ditambah 2, tambah 2, tambah 2 begitu. Sementara untuk kamus karena dia harus berpasangan ya, string dengan string, kata dengan definisi, maka ini adalah kata dan ini adalah definisi. Definisinya di i plus 1 ya. Jadi kalau katanya di i, maka definisinya ada di i plus 1 gitu ya. Oke, sampai di sini sudah. Nah, kemudian kita akan mengacak ya. Kita akan mengacak kata ya. Kalau mau mengacak kita bisa menggunakan collections.shuffle ya. Yang mau di shuffle apa? Di dalamnya list ya. Kata ya. Nah, ketika kita melakukan pengacaan seperti ini, shuffle kata, maka urutannya kata itu bukan lagi urut 0-nya kontrak, 1-nya assurance, 2-nya determine, 3 engage dan seterusnya. Tapi dia akan acak gitu ya, karena kita menggunakan shuffle gitu. Nah, kita bisa mendapatkan soalnya ya. Kita bisa mendapatkan string ya, soal. Nah, soalnya apa? Soalnya adalah kata titik kita ambil aja di posisi yang ke 0 gitu. Ya.
kita ambil di posisi yang ke 0. Kenapa ke 0? Ke 0 itu sekarang bukan lagi kontrak gitu, tapi nggak tahu apa, sudah teracak sekali gitu ya, udah teracak gitu ya. Kemudian kita ambil di posisi yang ke 0, lalu text view ya, kita ubah soal di layoutnya tadi ya. Text view s sama dengan casting ya, text view, lalu find view by ID. Tadi kita beri nama apa untuk di ini kita beri nama soal ya, r.id. soal ya, begitu. Kemudian s.set text sesuai dengan soalnya, begini ya. Kita coba jalankan dulu apakah soalnya sudah muncul gitu ya, apakah soalnya sudah muncul ya. Kita jalankan dulu ya, kita jalankan ya, kita run. Kita mau lihat ya apakah soalnya sudah berubah gitu ya. Jadi di activity main-nya soal itu ditulis soal kata ya. Kita lihat apakah sudah teracak sesuai dengan kata yang ada di sini ya. Kita lihat, nah ini ya, resolve ya, kecil gitu ya, kecil. Kita akan coba besarkan ya, kalau mau besarkan dan ditengahkan ya. Kita akan tambahkan yang pertama supaya tengah, kalau menggunakan linear layout kita pakai layout gravity ya, layout gravity kita center horizontal ya, kita center horizontal, kemudian text size-nya kita buat jadi katakan 25 dp ya, nanti kalau terlalu kecil bisa dibesarkan lagi ya. Oke, saya refresh, kita lihat hasilnya. Ya. Nah, ini ya assurance ya. Ini kalau di running lagi dia akan teracak lagi ya. Acaknya kenapa acaknya dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Begitu dilakukan shuffle kata, maka urutannya sudah bukan lagi contract, assurance, determine, engage, establish dan seterusnya ya. Urutannya akan acak sekali ya. Saat awal tentu urutannya sesuai ini ya, sesuai 0, 2, 4, 6 dan seterusnya ya. Nah, sekarang soalnya sudah acak ya. Soalnya sudah acak. Berikutnya kita akan membuat opsi jawaban ya, opsi jawaban. Opsi jawaban itu yang pertama tentu kita isi dulu dengan jawaban yang benar, atau kita masukkan dulu ke dalam suatu array list ya. Kita masukkan dulu ke dalam suatu array list, saya sebut sebagai array list string ya, opsi jawaban ya, saya sebut sebagai opsi jawaban. Nanti akan ada 5 ya, opsi jawabannya ada 5. Saya new ya, array list, oke. Gini, kemudian saya for atau langsung saya berikan jawaban yang benar ya, jawaban yang benar. Oh, nggak usah begini ya. Jadi for saya isi 5 ya, for in i sama dengan 0, i kurang dari 5 ya, karena ada 5 pilihan, i plus plus ya, i plus plus. Nah, kita akan mengambil jawaban dari 5 kata yang teratas ya. Tadi kata yang ke-0 kita buat sebagai soal ya. Kata yang ke-0 kita buat sebagai soal. Kemudian jawabannya kita masukkan ke dalam opsi jawaban ya, opsi jawaban ya, titik add ya, karena kita pakai release yang di add. Nah, sekarang yang di add adalah definisinya ya, definisi dari kata 5 teratas ya, kata 5 teratas dari yang sudah diacak tadi ya. Jadi saya akan ambil definisinya ada di mana? Ada di kamus ya. Kamus titik get ya, get dari kata yang ke i ya. Ya, cara bacanya bagaimana? Jadi opsi jawaban di sini masih kosong ya, masih kosong. Kemudian kita tambahkan yang pertama. Yang pertama kita tambahkan dari kata yang ke 0. Nah, kata yang ke 0 apa? Kata yang ke 0 ya adalah soalnya sendiri. Ya, soalnya sendiri. Lalu kata berikutnya apa? Nggak tahu karena sudah acak. Ya, jadi
jawaban yang benar akan selalu di posisi yang ke-0 ya. Sementara itu di yang ke-0 ya. Kita supaya supaya acak ya. Supaya posisi jawabannya acak bagaimana? Ya di shuffle aja ya. Collection.shuffle, yang di shuffle adalah opsi jawaban. Begini. Ya. Nah, sekarang kita sudah punya array opsi jawaban. Nah, array opsi jawaban ini bisa kita masukkan ke dalam list array adapter ya. Kita bisa masukkan ke dalam array adapter sebagai item dari list view yang sudah kita buat tadi, yang di layout ya tadi ya. Array adapter tipenya string ya. Kemudian saya sebut sebagai adapter new array adapter gini ya. Lalu kita isi ya this, kemudian layoutnya Android.r layout simple list item 1 ya. Begini. Kemudian array-nya diisi apa? Array-nya diisi opsi jawaban ya, opsi jawaban. Nah, begini ya. Begini. Ya, ini saya masukkan di sini supaya nggak bingung. Ya, adapter ya. Nah, nanti adapternya akan dimasukkan ke list view gitu ya. Nah, kemudian kita buat list view-nya sebagai apa ini namanya? List ya, list gitu aja. Kemudian list view find view by ID r.id opsi ya. Opsi tadi namanya apa? Di activity main opsis ya Mas Ian. Oke, kita kasih udah biar opsis begitu ya, opsis. Berarti di sini opsis gitu ya. Ini di import alt enter. Nah, selesai titik koma. Nah, sini ya, jangan lupa list titik set adapternya adalah ini adapter gini ya. Oke, sampai sini saya akan coba jalankan. Seharusnya nanti akan muncul soal di atas, kemudian di bawahnya ada list view ya. Di bawahnya ada list view. List view yang berisi jawaban. Soal di atas. Nah, soal di atas, kemudian ini list view. Ya. Cancel. Nah, ada list view, ada pilihannya ya. Cancel. Kalau kita lihat ya, salah satu dari ini ada betul. Cancelled ya. Cancelled, no longer plan or scheduled. Nah, kita lihat. Nah, ini pilihan yang C. No longer plan or scheduled. Ya. Nah, dia pilihannya ada di yang ketiga. Ya. Kita coba jalankan lagi. Apakah kata dan opsi pilihannya berubah? Kita lihat hasilnya. Cancel ya. Yang ini declare null or void ya. Nah, ini pilihannya ada di yang pertama ya. Nah, kalau kalian bingung gitu ya, loh kok bisa muncul seperti itu ya? Logikanya saya review lagi ya. Yang pertama, kita punya tipe data kamus ya. Kamus ini adalah satu tipe data yang berjenis hashmap ya. Ciri dari hashmap adalah dia berpasangan. Ya, sekarang pasangannya apa? Di sini saya set pasangannya string dengan string. Tentu kita bisa set pasangannya misalnya integer dengan string atau string dengan integer atau integer dengan integer. Tapi di sini saya perlu integer dengan string dengan string. Kenapa? Karena saya butuh kata dan butuh definisi. Ya, jadi saya butuh kata yang tipenya string dan definisi yang tipenya string. Nah, kemudian saya juga punya satu variabel namanya kata. Kata ini nanti untuk menyimpan keseluruhan kata yang ada di sini. Ya, keseluruhan kata yang ada di sini. Nantinya ya, ke depannya ya, kita akan mengembangkan untuk membaca dari file teks yang isinya ada 2000 kata gitu. Ya, ada 2000 kata. Nah, di sini cuma sedikit gitu ya. Nah, kata ini ya, nanti kata ya, variabel kata ini isinya adalah vocabulary ya, kata-kata yang ada di sini. Contract, assurance, determine, dan seterusnya. Ya. Kemudian kata. Kemudian kita masukkan ya, ini untuk mengisi kamus, mengisi kata. Ya, jadi sekarang kamus isinya pasangan dari
kata, definisi, kata, definisi, kata, definisi, ya. Nah, lalu kita shuffle katanya, ya. Shuffle kata, urutannya kata itu akan acak, ya. Yang tadinya hanya contract assurance determine dan seterusnya, itu sekarang jadi acak, ya. Nah, kita ambil yang ke 0, kata titik get 0, kita ambil di yang pertama kali, kemudian kita masukkan itu sebagai soal, ya. Kita masukkan sebagai soal, set tag soal. Lalu, ya, kita siapkan release opsi jawaban. Opsi jawaban ini adalah dynamic list-nya, ya, dynamic list-nya. Kita ambil dari mana opsi jawabannya? Nah, kita ambil dari 5 kata yang teratas. Ya, kita ambil dari 5 kata yang teratas. 5 kata yang teratas itu kita bisa ambil definisinya dari kamus, ya. Jadi kamus titik get dari kata yang ke-0, kata yang ke-1, kata yang kedua, kata yang ketiga, kata yang keempat. Gitu. Ya, jangan lupa di-shuffle. Ini kalau nggak di-shuffle, apa yang terjadi? Maka jawaban yang benar akan selalu ada di posisi pertama. Ya, kenapa? Ya, karena diambil di posisi yang pertama. Posisi yang pertama itu adalah soal, dan posisi yang pertama itu langsung ditaruh jawabnya, gitu. Ya, kalau nggak ada ininya. Silakan eksperimen ya, kalau nggak yakin gitu ya. Nah, setelah itu ditaruh di adapter, ya, opsi jawaban ini taruh di adapter, adapternya ditaruh di list view, ya. Kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Nah, berikutnya ya, sampai di sini kalian bisa, kalau masih belum selesai sampai di sini, di pause dulu, diselesaikan dulu ya, diselesaikan sampai muncul seperti ini. Ya, berikutnya kita mau ngecek tab-nya benar atau salah gitu, ya. Tab-nya benar atau salah. Diselesaikan dulu ya, diselesaikan dulu. Nah, kalau sudah, oke, kita lanjutkan ya. Lanjut. Nah, sekarang kita cek untuk kliknya. User ini ngeklik apa gitu ya. Ini gamenya akan benar salah gitu ya. Diklik di sini gitu, ditampilkan benar atau salah. Nah, untuk itu kita membutuhkan set on item click listener ya. Jadi list titik set on item ya, click listener ya, seperti yang di bagian sebelumnya. Kemudian kita buat anonymous inner class ya. New adapter ya, langsung aja di enter. Nah, kita sekarang dapat yang seperti ini. Nah, logikanya untuk melihat itu benar atau salah dari mana? Ya sudah, dibandingkan aja. Yang diklik saat itu ya, yang diklik saat itu apakah benar dengan definisinya ya. Jadi kita buat satu string ya, string yang isinya yang diklik apa ya, yang diklik itu apa gitu ya. Yang diklik kan berarti opsi jawaban titik get dari dia ngekliknya di posisi yang mana. Nah, ada di mana? Ada di I ya. Ingat yang di bagian tadi ya, get yang ke I. Ya, ada di bagian yang ke I. Kemudian, nah sekarang jawaban yang benar. Ya, jawaban yang benar itu apa? Nah, jawaban yang benar adalah kita ambil dari kamus get dari mana? Dari kita harus tahu acak soal ya. Ya, dari soalnya ya, dari soal. Soal. Nah, ini ya. Kita ambil definisinya dari soal ini. Nah, lalu kita bandingkan ya, kita bandingkan apakah ya if ya, kalau bandingkan string klik titik ya equals ya, pakai equals right answer. Nah, begini ya. Apakah jika klik ya, yang diklik ini kok merah ya? Get acak soal. Oke, ini perlu kita berikan soal. Perlu kita berikan final ya. Final. Bentar ya. Kita perlu berikan final ya. Kita berikan final seperti ini ya, supaya dia bisa dibaca di anonymous inner class ya. Begini. Jika klik equals ya, jika klik equals right answer, maka kita buat atau kita tampilkan ya toast titik make text ya, make text. Saya bisa pakai main activity ya, main activity, atau kita bisa pakai get application context begitu, kemudian koma jawaban benar ini ya, kemudian koma toast titik length short ya, kemudian di show. Nah, begini
Jika benar, ya, else, ya, jika nggak sama, ya, jika nggak sama, saya copy aja ya, biar cepat. Jika nggak sama, jawaban salah. Gini, ya. Lalu kalau sudah, ya let's play lagi, gitu. Let's play, ya. Kita lihat. Kita lihat hasilnya. Ya, soalnya resolve ya. Saya nyontek dari sini ya. Resolve itu adalah find solution or answer. Maka saya akan jawab find solution or answer. Saya klik, ininya adalah jawaban benar, ya. Kemudian let's play, establish. Establish itu saya akan pilih yang salah ya. Establish misalnya find solution or answer, jawaban salah gitu, ya. Obligation, kewajiban itu yang benar adalah the state of being bound ya. State of being bound, jawaban benar. Ya. Nah, seperti itu untuk materi dynamic list ya, seperti itu. Silakan diikuti ya, diikuti dengan baik. Saya akan kopikan ini supaya kalian tidak ngetik terlalu panjang, tapi untuk bagian coding, bagian logikanya kalian ketik ya, kalian ikuti video ini, kemudian dicoba ya, dicoba sampai jadi ya. Tidak ada assignment untuk minggu ini, silakan dipelajari dengan baik ya, silakan dipelajari dengan baik, dipahami sampai paham. Kalau nggak paham, ditanyakan, didiskusikan di melalui kolom chat gitu ya. Oke, sampai ketemu di bagian berikutnya.